Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rika Yumulana, NIM 120350130 dari Prodi Teknologi Pangan TPB 44. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas UAS mata kuliah PKS, dan juga di sini saya akan membuat dua program dari dua mata kuliah, yaitu program pertama mengenai hukum gas ideal, dan pada program yang kedua saya mengambil persamaan kuadrat matematika. Dalam pembuatan dua program tersebut, saya menggunakan dua aplikasi, yaitu yang pertama C++ dan Flowchart. Di sini saya mengambil topik bidang studi kimia dengan materi mengenai gas ideal, yaitu dengan menggunakan rumus PV sama dengan nRT, di mana P itu sama dengan tekanan, V itu sama dengan volume, N itu sama dengan mol gas, T itu sama dengan suhu, dan R itu sama dengan konstanta. Di sini variabel yang ingin saya hitung yaitu V-nya, sehingga rumus yang digunakan yaitu V sama dengan nRT dibagi P. Untuk menghitung setiap nilai VI berdasarkan NI, TI, dan PI yang diinput satu persatu sebanyak K percobaan atau indeks I berjalan dari 0 sampai K-1. Di sini saya sudah membuat programnya untuk mempersingkat waktu. Jadi langkah-langkah yang pertama yaitu memasukkan include IOStream. Jadi include IOStream ini atau bisa disebut juga library IOStream. Jadi kalau misalnya kita memasukkan cin, cout, tapi kita nggak buat include IOStream-nya, maka nanti nggak kenal ini tuh semua apa. Lalu memasukkan using namespace std. Using namespace std ini merupakan perintah yang dapat digunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compile yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas, kelas, atau fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan. Lalu di sini pada baris keempat kita memasukkan integer main. Semua ini dikerjakan dalam integer main. Selanjutnya, memasukkan integer R sama dengan 8,3145. Kenapa nilainya langsung? Karena R itu konstan. Lalu, integer V1000, N1000, P1000, T1000. Itu menandakan bahwa dia itu array. Tapi 1000 ini menandakan banyak aja gitu. Lalu pada baris ketujuh ini memasukkan integer I dan K. Jadi I ini bakal membantu untuk perulangan di for-nya, perulangan di for-nya nanti, dan K-nya ini membantu si I-nya. Nah, jadi I buat minimalnya dan K ini buat maksimalnya. Yang ke-8 memasukkan string S dan pilihan. Kenapa string? Itu karena pilihan itu merupakan kata atau kumpulan beberapa karakter. Lalu selanjutnya ini I sama dengan 0. Kenapa I sama dengan 0? Karena array itu percobaannya dimulai dari 0. Lalu pada baris ke-11 ini kita masukkan judulnya Cout menghitung volume dengan teori gas ideal. Lalu X sama dengan Y. Di sini kenapa dia harus pakai tanda kutip? Karena dia bentuknya string. Kalau nggak pakai tanda kutip, nanti bentuknya jadi variabel, bukan isian data. Lalu while X tidak sama dengan N. While itu bentuk perulangan semua programnya. Jadi X yang di atas ini itu membantu X tidak sama dengan N. Jadi kita tuh harus tahu dulu X itu apa, baru dia ngerti syarat X tidak sama dengan N. Jadi programnya akan berjalan selama X ini tidak sama dengan N. Kita masuk ke perulangannya. Pada baris keempat kita masukkan banyak percobaannya. Lalu cin-nya K. Selanjutnya masuk ke for. For I sama dengan 0, I kurang sama dengan K kurang 1, I plus plus. Jadi I-nya itu sama dengan 0, mulai dari 0, kemudian I kurang
I kurang sama dengan K kurang 1. Itu kenapa K kurang 1? Karena I-nya itu kita mulai dari 0. Nah, lalu I plus-plusnya ini karena dia bertambah. Nah, kalau I plus-plusnya ini kita ubah jadi I min-min, nanti jadi minus karena I-nya itu dari 0. Lalu, di sini kita masukkan Cout, masukkan jumlah partikel gas. Karena partikel gasnya itu N, jadinya CI-nya itu N. Lalu Cout masukkan nilai tekanan, karena tekanannya itu P, jadi CI-nya itu P. Lalu kita masukkan Cout, masukkan nilai suhu, karena suhunya itu T, maka CI-nya itu T. Jadi sini kita sudah masuk ke rumusnya VI sama dengan NI dikali R dikali TI dibagi PI. Lalu Cout maka volume percobaan ke I plus 1 adalah VI. Jadi di sini itu kenapa I-nya plus 1? Karena kita fokusnya itu bacanya mulai dari 0. Itu cuman biar masuk logika manusianya aja. Di sini tuh udah di luar dari for-nya tadi. Jadi Cout ingin lanjut. Lalu if, tidak, no, dan and. Jadi syarat itu kan berjalan kalau dia true. Kan tadi program itu berjalan jika X tidak sama dengan N. Tapi jika ditanya ingin lanjut dan kita menjawab tidak, no, dan N, maka programnya dia akan berhenti. Selanjutnya, setelah ini kita akan menjalankan hasil programnya ini. Ya, tidak ada, bisa dilihat tidak ada error, 0, warningsnya 0. Maka masukkan banyak percobaan. Kita melakukan percobaan sebanyak 2 kali. Jumlah partikel gasnya sini bisa terlihat hasilnya volume percobaan pertama itu adalah 22. Lalu kita masuk ke percobaan kedua. Nah, ini dia hasilnya pada percobaan kedua, yaitu dari 6 partikel gasnya 6, tekanannya 2, suhunya 8, itu volumenya menjadi 192. Jika ingin lanjut, kita menjawab ya. Tetapi kalau misalnya kita menjawab tidak, no, dan n, maka programnya itu akan berhenti atau end. Lalu selanjutnya kita masuk ke flowchart-nya. Yang pertama itu start. Lalu kita masuk ke kodenya. Kodenya ini terdapat integer R, integer V, N, P, T, dan integer I dan K, string X, I sama dengan 0. Kita masuk ke while-nya. Ini dia kode while-nya. Bisa dilihat. Lalu di sini terdapat, kita masuk ke for. Ini dia kodenya. Kita masuk ke if, tidak, no, and. Seperti yang tadi di C++ program yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa program ini berjalan jika X ini tidak sama dengan N. Kita menjawab tidak, no, dan N, maka programnya dia akan berhenti atau N. Selanjutnya kita lanjutkan ke program yang kedua. Saya mengambil dalam mata kuliah bidang studi matematika, yaitu materi mengenai persamaan kuadrat yang berbentuk A2 X pangkat 2 plus A1X plus A0 sama dengan 0. Pertama, program penginputan koefisien A2, A1, dan A0.
Koefisien disimpan dalam array AI, di mana I adalah indeks yang berjalan dari 0 sampai 2. Penginputan nilai koefisien dapat dilakukan dengan perulangan for. Setelah semua koefisien diinputkan, program akan menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat dengan menghitung nilai diskriminan. Gunakan konsep percabangan untuk menentukan jenisnya. Jadi, di sini saya sudah membuat programnya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Jadi, langkah yang pertama, yang wajib untuk dimasukkan yaitu include IOStream dan using namespace std yang sudah dijelaskan pada program pertama. Bahwa include IOStream ini kan bisa dibilang library IOStream yang misalnya memasukkan c-in, c-out, tapi kalau kita nggak menuliskan include IOStream nanti nggak kenal ini semua itu apa dalam program ini. Lalu dimasukkan integerment. Integerment ini kan semua program dilakukan dalam integerment. Lalu integerment A3, D, dan I, karakter Y3 sama dengan A, B, C. Nah, ini karakter karena dia cuma satu huruf, satu karakter. Dan juga dia pakai tanda kutip, ini itu pakai tanda kutip, karena kalau tidak pakai tanda kutip, maka bentuknya itu akan variabel. Lalu, string X pilih. Di sini langsung code judulnya. Cout menentukan determinan pada persamaan kuadrat. Dimasukkan judulnya. Selanjutnya, kita memasukkan X sama dengan Y. Nah, kita harus kasih tahu dulu X itu apa di sini supaya dapat masuk syarat yang kedua ini, yaitu pada while yang X tidak sama dengan N. Lalu I sama dengan 0 karena array dimulai dari 0. Lalu di sini cout handle ini biar rapi aja. Lalu masukkan cout format persamaan kuadrat sama dengan AX2 plus BX plus C. Lalu masuk ke while I tidak sama dengan 3. Jadi I ini tidak boleh sama dengan 3 karena di array itu kan dimulai dari 0. Nah, jika nanti I-nya 3, maka akan lebih, misalnya 0, 1, 2, 3. Kan itu jadi 4. Makanya tidak boleh sama dengan 3. Lalu cout masukkan koefisien Y, I, C-in, AI, I++. I++ itu karena dia bertambah. Terus lalu cout handle. Habis itu masuk ke rumus determinannya, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi koefisien pada AX2 plus BX plus C ini diubah jadi A sama dengan A0, B sama dengan A1, C sama dengan A2. Lalu cout determinan adalah di sini cout ditanya ingin lanjut, lalu if tidak, no, dan and. Jadi syarat itu berjalan kalau dia true, sama seperti program yang pertama. Kan tadi program ini berjalan jika X ini tidak sama dengan 3. Nah, tapi jika ditanya ingin lanjut dan kita menjawab tidak,
no, dan n, maka programnya itu akan berhenti atau end. Selanjutnya, mari kita jalankan programnya setelah ini. Bisa dilihat di sini tidak terdapat error atau warnings. Menentukan determinan persamaan kuadrat. Format persamaan kuadrat itu AX pangkat 2 plus BX plus C. Masukkan koefisien A. Misalkan kita isi 2, A-nya 2, koefisien B-nya 4, koefisien C-nya 6. Maka didapat determinan dari rumusnya itu menjadi min 32. Lalu di sini jika ingin lanjut, jika diketik ya maka dia akan terulang kembali. Namun jika dijawab no, n, atau tidak, maka dia akan berhenti programnya. Selanjutnya kita akan lanjut pada flowchart-nya. Di sini sudah terlihat flowchart-nya. Pertama, kita memulai start terlebih dahulu, lalu masukkan kode, yaitu integer A3, D dan I, karakter Y 3, A, B, C. Lalu kode kedua yaitu string X dan pilih. Lalu masukkan judulnya, dan di sini itu di sini lalu masukkan kode. Kita harus tahu dulu X itu apa, seperti yang sudah dijelaskan pada program C++ yang kedua tadi. Lalu kita masuk ke while-nya. Ini ada while X tidak sama dengan n, I sama dengan 0, cout format persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. Ya, ini dia yang tadi. Lalu ini masuk ke while untuk memasukkan koefisiennya, dan arraynya I plus ini arraynya bertambah. Lalu di sini sudah masuk ke rumus kodenya, yaitu determinan A kuadrat min 4A kali 4A kali C. Selanjutnya di sini masukkan kode if, tidak, no, dan n, seperti program 1 dan 2 yang sudah dijelaskan tadi, bahwa syarat itu berjalan kalau dia itu true. Kan tadi program itu berjalan jika X itu tidak sama dengan n, tapi jika ditanya ingin lanjut dan kita menjawab tidak, no, dan n, maka program itu akan berhenti atau end. Nah, itu dia dari presentasi saya hari ini. Pada dua program yang sudah saya jelaskan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.